dapat menurunkan konsentrasi asam urat dalam darah dan urin. Allopurinol juga dapat mencegah atau mengurangi endapan asam urat sehingga mencegah terjadinya artritis gout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit kelebihan asam urat di dalam tubuh dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain jika tidak segera diobati. Salah satunya adalah penyakit batu ginjal. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas terkait obat yang dapat menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh, yaitu allopurinol. Artritis gout adalah penyakit dengan nyeri sendi berat yang disertai dengan kemerahan, bengkak, dan rasa hangat akibat penumpukan kristal asam urat di sendi. Nyeri dan bengkak akibat penyakit asam urat atau gout ini umumnya muncul dalam bentuk serangan yang terjadi sekitar 1-2 kali dalam setahun. Meski jarang, serangan nyeri ini bisa sangat mengganggu dan bertahan hingga 7-10 hari. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, terjadi pembengkakan atau peradangan pada sendi akibat deposit kristal asam urat. Obat allopurinol yang diformulasikan untuk menangani artritis gout merupakan obat golongan xanthine oksidase inhibitor dan merupakan golongan obat keras. Dengan lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K di tengah dan dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, sediaan allopurinol ini terbagi menjadi dua, yaitu 100 mg dan allopurinol 300 mg. Logo obat keras ini maksudnya adalah obat tersebut hanya boleh didapatkan jika menggunakan resep dari dokter. Jadi tidak dijual bebas seperti obat dengan logo hijau dan biru. Allopurinol dapat menurunkan produksi asam urat dengan cara menghambat xanthine oksidase, di mana xanthine oksidase ini adalah enzim yang dapat mengubah hipoxanthine menjadi xanthine dan selanjutnya mengubah xanthine menjadi asam urat, sehingga dapat menurunkan konsentrasi asam urat dalam darah dan urin. Allopurinol juga dapat mencegah atau mengurangi endapan asam urat sehingga mencegah terjadinya artritis gout. Allopurinol adalah obat yang dapat menurunkan kadar asam urat yang berlebih di dalam darah pada penyakit gout. Nah, obat ini juga dapat digunakan pada penanganan batu ginjal yang terbentuk dari asam urat dan hiperurisemia atau tingginya asam urat pada urin akibat kemoterapi. Adapun seseorang dikatakan memiliki kadar asam urat yang berlebih di dalam darah jika melewati rentan normal asam urat. Di mana pria dewasa itu rentan normal asam uratnya berkisar antara 4-8,5 mg per desiliter. Sedangkan wanita dewasa 2,7 sampai 7,3 mg per desiliter. Nah, jika melewati dari range rentang normal asam urat dalam darah, berarti dia dikategorikan terindikasi penyakit asam urat. Untuk dosis awal dapat diberikan 100 sampai 300 mg sehari atau 1 kali 1 tablet. Nah, untuk dosis pemeliharaan antara 200 hingga 600 mg sehari. Nah, bila diperlukan dapat diberikan dosis maksimal yaitu 900 mg sehari. Nah, dosis dapat disesuaikan dengan pemantauan kadar asam urat dan berdasarkan resep dari dokter. Jadi penentuan dosis ini berdasarkan hasil dari pemeriksaan kadar asam urat kita. Nah, dosis untuk penderita gangguan ginjal, jumlah dan interval pemberiannya perlu dikurangi disesuaikan dengan hasil pemantauan kadar asam urat dalam serum. Adapun untuk penderita batu ginjal akibat asam urat, dosisnya adalah 200 sampai 300 mg per hari. Nah, aturan pakai untuk allopurinol sebaiknya diminum dalam keadaan perut terisi atau setelah makan dan ditelan utuh. Dan sebaiknya diminum pada malam hari untuk mengantisipasi efek samping yang terjadi. Salah satunya adalah mengantuk. Setiap obat memiliki efek samping, namun efek samping obat tersebut dapat diminimalisir jika kita mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan pakai yang dianjurkan. Adapun efek samping yang kemungkinan akan terjadi jika kita mengkonsumsi allopurinol diantaranya gejala hipersensitivitas seperti eksfoliatif, di mana eksfoliatif itu adalah pengelupasan kulit, demam, dan limfadenopati.
Terus reaksi kulit seperti pruritus atau gatal dan makupapular atau ruam. Gangguan gastrointestinal seperti mual dan diare. Sakit kepala, vertigo, mengantuk, gangguan penglihatan dan gangguan rasa. Dan gangguan darah juga seperti leukopenia, trombositopenia, dan anemia. Peringatan dan perhatian untuk obat allopurinol, hentikan penggunaan bila timbul gejala kemerahan pada kulit atau gejala alergi. Dianjurkan untuk meningkatkan pemberian cairan atau memperbanyak minum air selama penggunaan allopurinol untuk menghindari penyakit komplikasi batu ginjal. Bila terjadi gatal-gatal, anoreksia atau kurang nafsu makan, serta berkurangnya berat badan, harus dilakukan pemeriksaan fungsi hati. Dan hati-hati penggunaannya pada penderita yang harus bekerja dengan konsentrasi penuh seperti mengemudi. Karena efek samping dari obat allopurinol adalah mengantuk. Keamanan allopurinol untuk ibu hamil dan menyusui tergolong kategori C, di mana kategori C ini dimaksudkan hasil dari studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Nah, allopurinol dapat diserap juga ke dalam ASI, jadi berbahaya juga untuk ibu menyusui. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa seizin dokter. Jadi, obat allopurinol ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Jadi, ibu hamil dan ibu menyusui harus berkonsultasi dulu ke dokter sebelum mengkonsumsi obat allopurinol, karena obat allopurinol ini tidak diperbolehkan untuk ibu hamil dan menyusui. Yuk, mari bergabung menjadi bagian dari Gema Cemat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Tanya obat, tanya apoteker. Sekian dulu video dari kami. Apabila video ini bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.